Nah, jadi ini untuk di video kali ini kita akan coba ngecek untuk kotak budidaya lebah kita yang kita taruh di alam atau di kebun, yaitu di kebun untuk kita berternak ya. Di sini itu ada beberapa kotak juga. Dan ini yang kemarin sempat kita panen ya. Jadi untuk sekarang ini sudah sekitar 1 bulanan yang lalu. Dan kita akan cek lagi ya, apakah sudah bikin sarang. Jadi kalau nanti ada madunya juga kita akan sekalian panen ya, panen lagi. Jadi kita coba cek ya. Dan untuk kotak ini itu ya, ini dari dulu kita juga sempat ada videonya juga ya, yaitu dari awal dapat, terus pas kita mindah, terus pas kita review yang sebelumnya, terus pas kita panen, dan untuk sekarang kita coba cek lagi apakah sudah ada sarang atau belum ya. Dan mudah-mudahan juga ada madunya, sekalian kita panen lagi nanti ya. Wih, supernya ya. Caranya cuma super kan. Nah, jadi untuk kondisinya itu seperti ini. Makin super ya, setiap harinya itu makin bertambah untuk koloninya. Dan kalau untuk membanyakkan koloni seperti ini itu memang tidak butuh waktu lama ya. Apalagi kalau sang ratu itu masih produktif bertelur. Dan untuk koloni yang lain juga masih aktif bervegetasi ya. Itu juga sangat cepat. Maksimalnya itu biasanya sekitar 6 bulan ya, untuk memperbanyak dari koloninya. Dan paling lama itu biasanya sekitar 1 tahunan atau 12 bulan. Dan paling cepat ya itu biasanya 4 bulan ya. Itu juga sudah menjadi koloni yang super. Yaitu memang tergantung dari lebahnya juga, dan juga sosok sang ratunya itu sendiri. Apa perang sarang? Ambek tekan kan. Full? Beres full? Soft frame full? Oh, wes. Nah, jadi ini kita juga akan menjelaskan juga ya untuk saudara kita itu yang kemarin bertanya di kolom komentar. Jadi kan beliau itu bertanya, penasaran berapa lama ya untuk memperbanyak dari sarang atau sarang sampai panjang dalam satu frame. Jadi kalau kita itu belum pernah ya sampai tahunan ya, karena kemarin itu saudara kita bertanya yaitu masih penasaran berapa tahun ya. Jadi kalau kita ini ya itu baru kemarin aja ini kita panen ya, dan untuk di video yang sebelumnya juga ada itu. Tapi untuk sekarang ini sudah bisa dilihat ya, ini sudah full lagi dalam satu frame. Jadi memang tidak pasti ya, yaitu bisa sekitar 3 bulan sekali. Itu biasanya untuk sarang sudah full dalam satu frame, yaitu bisa 4 bulan. Jadi seperti itu, dan juga bisa sampai 6 bulan sekali. Jadi untuk memperbanyak dari sarang atau sampai sarangnya itu lebar-lebar juga tidak sampai tahunan, yaitu memang tergantung dari lebahnya juga. Jadi seperti itu ya. Dan langsung ini kita coba cek ya. Wih, Mantap. mantapnya. Mantap, Bro. Gila, ratanya sudah ntes lah kembali. Udah tiga. Loh, gambari over. Awas nih dulu ini. Mantap, Bro, mantap. Madune wis didik ya. Bagi titik mungkin ibu segel mana? Lah gini orong. Kurang segel. Kiri ngono segel. Kangge ini nih. Jal. Kita coba cek dari sana. Oh iya ya, sebelah dok berarti yang segel. Wih. Mantap. Mantap. Segelan iki mantap tuh. Wih, jos. Jos, pokoknya jos. Tapi sun sebelah bisa orong. Tapi mah gimana sih? Lho isi kurangi pire pas awal panen? Malah mencong gitu. Orang antut sore? Itu pintar kan butuh gitu. Pinter. Mendingin angel temen.
Mas mungkin Ah, yakin kuwi. yakin. Yakin apa ron? Ini kok udah cijiman itu. Nah, jadi ini kita juga akan berbagi tips ya untuk cara membudidayakan lebah ya, supaya bisa menghasilkan madu dan juga supaya perkembangannya itu bisa seperti ini ya. Jadi untuk hal yang pertama ya, yaitu kita milih bibit dulu ya. Kalau memang bibitnya itu bagus, ya juga untuk diternakan itu juga akan bagus ya untuk menghasilkan dari sarang dan juga madu. Contoh untuk bibit yang bagus itu ya, yaitu untuk sang ratu ya. Kita mulai dulu dari sang ratunya. Kalau untuk ratunya itu sendiri masih produktif ya, yaitu masih bertelur, kita bisa cek dulu dari adanya populasi larvanya di dalam sarang. Kalau memang masih ada telur banyak ya, itu juga bibit yang bagus. Dan itu untuk hal yang pertama ya. Dan untuk cara yang berikutnya kita bisa cek dulu dari kondisi koloni ya. Kalau memang koloninya sehat, contoh seperti punya kita ini, itu juga untuk diternakan lagi itu juga bagus ya, masih bisa produktif dan juga masih aktif ya untuk bervegetasi. Dan setelah itu ya kita pastikan untuk kotak budidaya kita itu nyaman untuk ditempati lebah. Contoh seperti punya kita, yaitu kotak bersih dan tidak ada serangga-serangga yang lain. Wih main wih. Kuwi di tangan soalnya. Nah kita udah ambil dua ini ya. Kita akan lanjut lagi. Nah jadi ini untuk lebahnya kita coba bersihkan atau kita turunkan dulu dari frame atau dari sarang, karena memang kita tidak pernah jarang banget menggunakan dari pengasapan kalau untuk memanen madu. Jadi kita hanya bersihkan seperti itu aja, kita pelan-pelan aja supaya lebah juga tidak kaget ya dan tidak menyerang kita. Jadi kalau meskipun disengat ya itu juga sudah resiko kita ya. Dan di sini kita kemarin juga disengat ini saya di bagian mata ini. Abuh. Itu Lebam sambil lebam. Jadi meskipun kita sudah terbiasa juga masih disengat ya itu sudah jadi resikonya. Jadi makanya tidak heran jika madu itu harganya mahal, karena ya penuh resiko juga. Entah itu mungkin peternak ya atau mungkin pemburu madu liar, yaitu dari Apis dorsata atau tawon gong. Itu juga resikonya sangat besar sekali. Nah jadi untuk sarang yang tadi satu kotak itu kita hanya ambil satu ini. Dan memang kalau untuk dari Apis ceranainya, untuk kebanyakan madu itu memang bagian atas sini. Dan biasanya untuk di bawah ini untuk menyimpan dari larva atau telur-telur sang ratunya. Tapi ini kalau lagi musim madunya itu melimpah ya, kalau lagi musim madunya itu melimpah, itu juga bisa full ya dalam satu frame ya, atau satu sisiran ini, yaitu bisa full madu semua. Yaitu kalau lagi bagus ya untuk dari sumber vegetasinya. Contoh seperti dari nektarnya lagi melimpah di alam, itu juga untuk menghasilkan madu bisa full. Tapi ini meskipun tidak banyak ya kita coba panen aja. Dan ini kebetulan juga untuk larva lagi tidak ada ya, jadi ini kita sekalian ambil untuk sarang, untuk mengurangi ya dari kotak yang satu itu, supaya untuk di kotak itu masih ada ruang dan lebah masih bisa membuat dari sarang baru lagi. mantap. Ini usah pasang maning berarti. Usah. Tapi ramelas. Nah, boleh bagian apa? Ngerek nak ya. Keras. Garing. Alah, ya Allah gigal. Nah jadi ini kita juga kalau memanen madu ya, kalau kita memanen madu itu tidak usah terlalu banyak ya untuk mengambil dari sarangnya. Kita ambil hanya secukupnya aja supaya untuk lebah juga tetap produktif dan setelah kita panen juga tidak kabur.
Kisi kabeh per sarang Urung, siji urung. Bagi 1, 2, 3, 4, 5. 6 wis maju kan. Iya. Nah, jadi kita hanya ambil satu ya dalam satu kotak ini. Kita ambil satu sisir. Dan yang lain sebenarnya itu masih ada lagi ya madunya, bahkan lebih melimpah dari yang kita ambil. Tapi kita ambilnya itu yang sedikit aja. Yang banyak itu supaya untuk pakan lebahnya lagi. Nah, jadi seperti ini untuk proses kita. Kita ngecek sekalian kita tadi ambil satu sarang ya. Karena ada madunya juga, jadi kita ambil. Dan mungkin hanya seperti ini aja. Dan ini buat teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan ini buat yang sudah selalu mensupport channel kami ucapkan terima kasih juga. Dan semoga kalian sehat selalu ya. Dan ini sampai ketemu lagi ya di video-video kami berikutnya.